Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Hanafi, NIM T 2017-1111. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab sodaqoh kelas 8. Nah, pengertian sodaqoh. Sodaqoh ialah penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Namun begitu pada kondisi tertentu, sedekah bisa menjadi wajib. Dalil tentang sedekah dasar hukum disyariatkannya sedekah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran, yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, yaitu yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Adapun hadis yang artinya Rasulullah SAW bersabda, berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki, dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai. Hadis riwayat Malik. Adapun rukun sedekah. Rukun sedekah dan syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memberi. Syaratnya yaitu orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk memerdekakannya. Yang kedua, orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Yang selanjutnya adalah barang yang diberikan. Syaratnya adalah barang tersebut yang dapat dijual. Hilangnya pahala sedekah. Nah, bersedekah harusnya dengan niat yang ikhlas. Jangan ada niat ingin dipuji, yaitu riya, atau dianggap dermawan. Dan jangan menyebut-nyebut sedekah yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti isi hati si penerima. Yang selanjutnya yaitu hibah. Pengertian hibah secara bahasa berarti pemberian, sedangkan menurut istilah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Adapun hukum hibah. Yang pertama, wajib. Hibah suami kepada istri dan anak hukumnya adalah wajib sesuai kemampuannya. Yang kedua, haram. Hibah menjadi haram manakala harta yang diberikan berupa barang haram, misal minuman keras dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, yang bukan sebaliknya. Yang selanjutnya, makruh. Menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapat imbalan, baik berimbang maupun lebih, hukumnya adalah makruh. Adapun rukun hibah dan syarat-syarat. Yang pertama, wahib. Wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Wahib disyaratkan yang pertama memiliki sesuatu untuk dihibahkan, yang kedua cukup dalam membelanjakan harta, yakni balik dan berakal. Yang ketiga memberi atas dasar kemauan sendiri. Yang keempat dibenarkan melakukan tindakan hukum. Yang kelima mauhud lahu. Nah, mauhud lahu yaitu penerima hibah disyaratkan sudah wujud. Mauhud lahu yaitu penerima hibah disyaratkan
sudah wujud ketika akad hibah dilakukan. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Atau ada orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing. Yang selanjutnya yaitu mauhub. Mauhub adalah barang yang dihibahkan. Syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, milik sempurna wahib. Yang kedua, memiliki nilai atau harga. Yang ketiga, sudah ada ketika akad hibah dilakukan. Yang keempat, telah dipisahkan dari harta milik penghibah. Yang kelima, berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama. Yang keenam, yaitu dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Yang terakhir, ijab kabul. Misalnya si penerima menyatakan, saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu. Lalu si penerima menjawab, ya saya terima pemberian saudara. Yang selanjutnya yaitu mencabut hibah. Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya, sesuai dengan sabda Nabi SAW. Yang artinya, tidak halal seorang muslim memberikan sesuatu barang atau menghibahkannya, kemudian ia tarik kembali, kecuali pemberian atau hibah seseorang bapak kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Hibah yang dapat dicabut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hibahnya orang tua atau bapak terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Nah, yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya. Yang ketiga, apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Macam-macam hibah. Yang pertama, hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain. Yang kedua, hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan. Adapun hadiah, pengertian hadiah dan hukumnya. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama. Yang kedua, hukum dan dalil hadiah. Hukum hadiah adalah mubah. Terdapat perintah untuk menerima hadiah apabila tidak ada padanya sesuatu yang syubhat atau haram. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, penuhilah panggilan orang yang mengundangmu. Janganlah engkau menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, rukun dan syarat hadiah. Adapun rukun hadiah dan rukun hibah sebenarnya sama dengan rukun sodako. Yang pertama, orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak mentasyakrufkannya, yaitu manfaatkannya. Yang kedua, orang yang diberi. Syaratnya orang yang berhak memiliki. Yang ketiga, ijab dan kabul. Yang keempat, barang yang diberikan. Syaratnya barangnya dapat dijual. Adapun macam-macam hadiah. Yang pertama, hadiah dari seseorang yang posisinya di bawah kepada orang yang posisinya. Semisal, hadiah dari bawahan kepada atasan. Dari seorang yang memiliki kepentingan bisnis kepada orang yang punya kewenangan mengambil keputusan atas bisnis tersebut. Hadiah semacam ini yang tidak boleh diperbolehkan, karena termasuk gratifikasi yang bisa menyebabkan seseorang bertindak tidak adil kepada orang lain. Yang kedua, hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara, misalnya antar teman, kerabat, keluarga, tetangga. Hadiah semacam ini boleh dan dianjurkan sepanjang saling memberi
manfaat dan mempererat persahabatan atau persaudaraan. Yang selanjutnya, hadiah dari seseorang yang posisinya di atas kepada orang yang posisinya di bawah, di mana si pemberi tak memiliki kepentingan terhadap yang diberi dan tak ada pemberi untuk mendapatkan balasan, seperti hadiah dari majikan kepada pekerjanya. Adapun adab memberi dan menerima hadiah. Yang pertama, dan di antara kemuliaan akhlak Nabi SAW, di saat hadiah datang kepada beliau, beliau mengikutkan orang lain menikmati hadiah tersebut. Seperti ketika diberikan semangkuk susu, maka beliau memanggil ahlus sufah dan mengikut sertakan mereka menikmati hadiah tersebut bersama beliau. Yang kedua, di saat dihadiahkan kepada beliau sekeranjang buah-buahan, beliau membaginya kepada orang tua yang soleh dan kepada anak-anak yang hadir bersama beliau. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa diberikan kepada Nabi SAW buah panenan pertama, lalu beliau berdoa yang artinya, "Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami pada kota kami, pada ukuran mud kami, sah kami, dan pada buah-buahan kami. Curahkanlah keberkahan bersama keberkahan." Hadis riwayat Muslim. Adapun persamaan dan perbedaan sedekah, hibah, dan hadiah. Yang pertama, sedekah, hibah, dan hadiah merupakan wujud kedermawaan yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok dalam organisasi. Yang kedua, ketiganya diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pemberian kembali dalam bentuk dan wujud apapun. Nah, sedangkan perbedaannya adalah sedekah dan hibah diberikan kepada seseorang karena rasa iba, kasih sayang, atau ingin mempererat persaudaraan. Yang kedua, hadiah diberikan kepada seseorang sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas prestasi yang dicapai. Yang ketiga, sedekah, yaitu untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Adapun perbedaan antara hadiah dengan suap. Hadiah adalah pemberian seseorang yang sah memberi pada masa hidupnya secara kontan tanpa ada syarat dan balasan. Suap atau sogo adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas atau pegawai dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Sedangkan bonus adalah upah di luar gaji resmi sebagai tambahan. Adapun solusi suap dan hadiah yang haram. Yang pertama, solusi untuk individu dan masyarakat. Setiap individu muslim hendaklah memperkuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa ia mengetahui perintahnya lalu melaksanakannya, dan mengetahui larangannya lalu menjauhinya, dan berusaha menanamkan pada setiap diri sifat amanah dan menghadirkan ke dalam hati besarnya dosa yang akan ditanggung oleh orang yang tidak menunaikan amanah. Yang selanjutnya, setiap individu selalu belajar memahami rizki dengan benar, bahwa membahagiakan diri dengan harta bukanlah dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan mencari rizki yang halal dan hidup dengan qanaah. Adapun solusi untuk pemerintah. Yang pertama, jika ingin membersihkan penyakit masyarakat ini, hendaklah memulai dari mereka sendiri. Yang kedua, jika ingin membersihkan penyakit masyarakat ini, hendaklah memulai dari mereka sendiri. Yang selanjutnya, yaitu semua pejabat pemerintah seharusnya mencari penasihat dan bitanah, yaitu orang dekat, yang sholih, yang menganjurkannya untuk berbuat baik dan mencegahnya dari perbuatan buruk. Adapun hikmah dan manfaat sedekah, hibah, dan hadiah. Disyariatkannya hibah, hadiah, dan sedekah tentunya mengandung hikmah yang bisa diperoleh oleh orang yang mengamalkannya. Yang pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia. Yang kedua, menjadikan harta benda menjadi berlipat. Yang ketiga, terjauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terjaga dari siksa neraka. Yang kelima, tercegah dari berbagai macam bencana. Yang keenam, didoakan oleh malaikat setiap hari. Yang ketujuh, dapat membantu meringankan beban orang lain. Yang kedelapan, sebagai obat penyakit.
Yang 9, memperoleh pahala yang mengalir terus. Yang ke-10 yaitu menghapus kesalahan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.